Di sini, Nabalin, di sana, Nabalin, di mana-mana ada. Nabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Baik, seperti biasa sebelum kita memasuki videonya, ada satu kata ada satu kata bijak untuk kalian. Jika kau terjatuh, maka bangkitlah. Jika kau terjatuh untuk kedua kalinya, maka tetaplah tegar, jangan menyerah. Dan jika kau terjatuh untuk ketiga kalinya, makanya jalan itu pakai mata, bukan matamu. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang ngabalin. Jadi yang mencari-cari ngabalin nggak usah khawatir ya. Di sini ada ngabalin. Nah, dalam video ini ngabalin kemudian dipermalukan oleh 3 tokoh di Indonesia. Rocky Gerung, Mahfud MD, dan Mbak Oki. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita simak video lengkapnya. Sekarang Ustadz Ngabalin. Ngabalin dipanggil Ustaz oleh Bang Karni. Oh iya, udah dipanggil belum? Saya dipanggil tidak dipanggil, hari-hari ada di istana. Ada jabatan tidak ada jabatan, saya selalu ada di samping Joko Widodo. Asik, selalu di samping Pak Saya Jokowi. sudah bilang di depan Presiden Joko Widodo, semoga beliau nonton malam hari ini. Amin. Bukan saja nyawa, bukan saja ilmu, bukan saja pengalaman saya persembahkan kepada Bapak. Tapi kalau negara ini satu saat membutuhkan nyawa, ku persembahkan untuk negara dan kehormatan Bapak Presiden. Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Iya, iya. Nggak apa itu, siapa itu, nggak setuju dia. KWK itu dikembalikan, rame itu kan masih ada di. Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, nggak usah itu, ini apa, siapa yang mewakili rakyat, macam-macam Iya, iya, gitu. iya. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini ngelihat bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak. Iya, iya, iya. Sepengetahuan saya, Iya, sehingga iya. saya Pak Ngabalin dia kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan yang ngomongnya sama dia? Iya, iya. Kadang-kadang dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia tidak pernah tuh ada di istana. Iya, iya. Nah, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Iya, Tapi Pak betul. Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden. Gitu. Ya enggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa, saya enggak tahu. Oleh sebab itu enggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang oleh media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Iya, iya. Jangan-jangan dia yang ngaku, Pak. Saya orang istana. Nggak tahu gitu. saya. Nggak, saya hanya Iya, sampaikan iya, ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana, wong? Iya. Nggak pernah. Saya kan sangat sering di Iya, istana. iya, iya. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Iya. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama, kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Iya, iya, Iya kan, iya. ditutup pintunya. Ini dia nih. Dihalangi nggak tuh? Kasian kali ngabalin. Kader Ngabalin kan, Rocky. karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu, karena kemarin jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan. Gimana coba? Itulah kurang bisa dipercaya. Boleh gitu? Iya. Saya sampai sekarang bertanya, siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu, Iya, iya. di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya enggak ada dia, Nggak enggak ada. pernah ada di istana. Iya, iya. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih ya, Pak Muldoko. mungkin ya, mungkin ya, mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga enggak ada, gitu. Oh, ternyata dia di sini menyembet terus.
ngomong apa, oi? Ya. Asik. Ini dia. Ada lagi. Ada lagi. Ada di mana-mana. Usahanya itu kalau orang bersama-sama dengan Jokowi. Karena Anda pasti dicaci maki dan dihujat. Saya dicaci maki dan dihujat, tapi saya juga ada sedikit dapat jabatan. Ada sedikit dapat jabatan. Jadi saya tidak keberatan. Bang Ali dulu nggak begitu waktu jubir Oh iya, 2014. saya dari awal saya sudah bilang. Dulu nggak begitu. Saya kan dari awal saya bilang, dari awal. Jadi bukan karena kekuasaan yang bisa mengubah imannya abang ini. Bukan, jadi begini. Tidak ada orang yang bisa menolak kekuasaan. Asik. Kekuasaan itu adalah sesuatu fitrah bagi manusia. Hadis firman manapun boleh kita duduk. Kita belajar itu ilmu tafsir. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Kekuasaan itu adalah candu. Jadi kekuasaan siapapun secara alamiah kalau tak dibatasi akan membuat seseorang itu lupa diri dan dia akan terus mengakumulasi kekuasaannya, akan mengakumulasi bagaimana keturunan-keturunan politiknya itu dilanggengkan. Artinya dalam state of nature, dalam kondisi alamiah, ada kecenderungan pada diri manusia itu tidak mau kemewahan kekuasaan yang didapatkan. Dalam konteks itulah regulasi itu penting. Kenapa pasca reformasi itu orang bicara tentang bagaimana jabatan presiden itu dibatasi supaya tak ada lagi presiden di negara ini seperti Soeharto yang ingin berkuasa seumur hidup. 32 tahun berkuasa itu pun diturunkan di tengah jalan oleh aktivis-aktivis 98. Pasca itu jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode. Itu pun kemarin di 2024 menjelang Pilpres. Ini kan ramai soal bagaimana memperpanjang masa Jangan lupa jabatan ngopi, presiden. guys, ya. Itu apa artinya? Menjadi presiden itu nikmat, menjadi gubernur, bupati dan wali kota itu nikmat dan nyaman karena setumpuk kekuasaan dia akan memberikan privilege dan kemudahan-kemudahan yang lain di negara ini khususnya. Jadi ini yang saya kira Sambil kenapa ngerokok. kekuasaan itu harus di stop dan ada periodisasinya. Ini untuk menghindari orang sewenang-wenang menggunakan kekuasaan politiknya yang saat ini sedang berkuasa pada level semua kekuasaan baik eksekutif dan legislatif itu untuk mengerem dan dia tidak melakukan segala-galanya seumur hidup. Masa orang-orang baik seperti saya dalam istana juga kalian maki-maki sama saya? Berikanlah kekuasaan kepada seseorang. Gara-gara ngebalin. Baik Korek rusak. Ingat Sol, Jaksa Agung Amerika 1800-an. Parah ini. Ayo, siapa ini yang datang nih? Majikannya kah? Parah. Asik dijemput Ini parah nih. oleh Pak Ngabalin. Ini siapa? Pak Muldoko ya? Tenang. Ini parah nih. Ngabalin. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang selalu mencari Ngabalin, gak usah khawatir. Pak Ngabalin baik-baik saja dan Pak Ngabalin ada di mana-mana. Mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.